Terkuak kebiasaan Is, 40, salah satu dari keluarga Sahroni yang ditemukan tewas terkubur di rumahnya di Indramayu. Adapun kebiasaan Is mantu Sahroni terungkap melalui akun media sosial TikTok milik Is. Is ternyata kerap memposting videonya di TikTok. Publik juga dibuat terenyuh dengan postingan terakhir korban yang bak mengisyaratkan perpisahan. Kasus pembunuhan Indramayu yang menewaskan 5 anggota keluarga Sahroni hingga kini masih jadi misteri. Warganet kemudian banyak yang mencari informasi tentang kebiasaan Is di media sosialnya. Melalui akun bernama Ewisjuwita96, Is kerap membagikan aktivitasnya bersama kedua anaknya. Dalam salah satu postingan, Is terlihat beberapa kali memosting gepokan uang ratusan ribu. Dalam postingannya itu, Is melengkapinya dengan caption, "Bisa dapat duren buah nyaak," tulis Is dalam postingannya 7 Maret 2025. Pada 5 Juni 2025 lalu, Is juga membagikan foto gepokan uang lengkap dengan caption, "Memilih diam itu lebih baik, daripada kita harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Ikhlaskan saja orang lain mau memandang kita baik atau buruk," tulis Is. Is juga kerap memosting kegiatannya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus warung sembako. Awal mula pembunuhan Indramayu terbongkar. Penemuan kelima korban pembunuhan di Indramayu berawal saat ada teman dari Is, salah satu korban, datang ke rumah tersebut pada Senin, 1 September 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun, tidak ada yang membukakan pintu atau merespons. Mereka bahkan sampai menunggu di depan rumah selama sekitar 7 jam hingga pukul 16 WIB sore. Karena khawatir terjadi sesuatu, mereka mendatangi RT setempat untuk sama-sama mengecek kondisi korban. Dari RT, mereka diarahkan ke rumah Roemah, yang kebetulan juga masih saudara dari almarhumah Siti Maskiroh, istri Sahroni, korban. "Jadi, orang bertiga ini ke rumah saya," ujar dia. Roemah juga mengaku ada kekhawatiran karena sudah beberapa hari tidak bertemu dengan para korban, padahal rumah Roemah ini tidak jauh dari lokasi kejadian. Ia pun kemudian meminta izin kepada saudaranya yang lain untuk mendobrak paksa pintu rumah tersebut. Saat pintu berhasil dibuka, langsung tercium bau busuk yang sangat menyengat sampai membuat mual. Mata Roemah lalu tertuju pada gundukan tanah yang terdapat di rumah bagian belakang. Dengan menggunakan pisau, Roemah mencoba mengorek tanah tersebut. Kelima jasad yang terdiri dari ayah, anak, menantu, dan 2 cucu itu diduga merupakan korban pembunuhan, ditemukan terkubur di halaman belakang rumah. Melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, Roemah, Emma, langsung menjerit. Kedua kakinya lemas, ia juga tidak berhenti mengucap istighfar. "Saya tuh lemes ininya, lututnya, ya Allah yang masih kecil juga dihabisi, dihilangkan nyawanya. Semua," ujarnya, sembari memegangi kedua lututnya saat bercerita. Emma yang merupakan keluarga kandung Haji Sahroni pun akhirnya mendatangi TKP.